Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putut Pamili Widakdo. Ini adalah jurnal ketiga untuk topik analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer itu bertujuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer. ASN harus menyadari pentingnya modal insani dalam menunjukkan kemampuan berpikir kritis menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi di sini ASN itu diharapkan mampu berpikir kritis dalam menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi di lingkungan kerjanya. Di sini perubahan lingkungan strategis seperti apa, yaitu ada dari global, society, community, family, individual. Kalau global itu lebih ke arah yang bersifat luas ya, bisa di daerah dunia, bangsa, negara. Lalu ada juga society di tingkat masyarakat, itu seperti apa keadaan kondisinya, perubahan lingkungan seperti apa. Lalu ada juga dari budaya yang terjadi, apakah ada perubahan dalam segi budayanya. Lalu ada keluarga, lalu ada juga individual atau individu kita sendiri. Fokusnya ASN harus memiliki model insani yang merupakan bentuk model yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Di sini model insani tadi yaitu ada model intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, dan juga kesehatan. Jadi di sini modal kita sebagai manusia itu adalah kepintaran intelektual dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, lalu adalah pengendalian emosi saat kita menghadapi masyarakat, ya kan? Gimana caranya kita melayani dengan sepenuh hati, ya kan? Dengan beban kerja yang begitu besar. Lalu juga modal sosial, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita merangkul mereka, kita sebagai agen perubahan. Lalu ada juga modal ketabahan, di mana ya kita kadang-kadang tidak tahu perubahan terjadi dan bisa membuat kita lebih sabar, lebih tabah dalam menghadapinya. Lalu juga etika, ada juga kesehatan. Isu-isu strategis kontemporer di sini ada revolusi industri 4.0, ada narkoba, ada radikalisme atau separatisme. Revolusi industri 4.0 ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Ya, di mana di sini semua serba teknologi atau bahasanya berbasis sensor untuk 4.0. Di sini dengan adanya pandemi Covid itu teknologi sangat berkembang pesat. Jadi di sini banyak teknologi itu mampu dimanfaatkan untuk contohnya dalam segi pendidikan. Nah, di sini ada education 4.0. Lalu nanti ke depan itu teknologi saya yakin bisa menggantikan fungsi atau tugas dari manusia. Contohnya adanya ruang guru. Nah, mungkin ke depan ASN juga harus bisa berinovasi ya dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Lalu ada narkoba, di sini udah jelas kalau narkoba itu sangat merusak dan juga berbahaya ya karena merusak generasi muda kita. Maka kita sebagai ASN itu mengatakan tidak pada narkoba. Ibarat kata orang sehat ya ngapain minum obat gitu. Orang sakit yang minum obat. Tapi ini obat terlarang, jadi ya jangan dicoba atau digunakan. Lalu ada radikalisme, itu adalah kegiatan yang merusak sendi-sendi bangsa ya. Jadi di sini faktor-faktornya ada yang menyebabkan terjadinya radikalisme, ada faktor sosial politik, faktor emosi, faktor kultural, faktor ideologis, lalu ada juga faktor kebijakan pemerintah. Nah, di sini kita sebagai ASN juga harus menghindari namanya sifat radikal ini karena tidak sesuai dengan jiwa nasionalisme kita sebagai seorang PNS. Lalu refleksi dan internalisasi isu kontemporer bagi ASN, yaitu ASN harus memahami perubahan lingkungan strategis melalui isu kontemporer sehingga memiliki kemampuan berpikir secara kritis dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kalau dalam bentuk refleksi, bagaimana peran ASN dalam revolusi industri 4.0. Lalu juga bagaimana cara ASN memerangi narkoba. Lalu bagaimana sikap ASN terhadap radikalisme atau separatisme. Nah, itu gimana kita terapkan ke diri kita. Lalu ada rencana aksi yang akan saya lakukan, mungkin sosialisasi perkembangan era industri 4.0 pada dunia pendidikan, sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dalam pembelajaran di pandemi COVID-19, lalu ada sosialisasi terkait bahaya narkoba, lalu sosialisasi terkait bahaya radikalisme dan separatisme di kampus tempat saya bekerja. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.